mereka akan datang mengikatkan diri kepada persekutuan dan bersatu menjadi satu kawanan yang kuat dan kokoh. Mereka dan kalian akan menjadi satu kekuatan yang terus bertumbuh dan berkembang dalam nama, bukan hanya kepada area supranatural saja, tapi kepada area yang natural. Karena ketika firman pun menyentuh yang natural, maka supranatural bekerja di sana. Oh, haleluya. Ladang-ladangmu akan berhasil, pekerjaan tanganmu akan berlipat ganda, untuk menentukan bahwa firman yang ada di mulutmu adalah firman yang sama akan bekerja, menyuburkan semua pekerjaan yang kau punya. Dari Bapa Syakir, hanya jangan hatimu berpaut kepada uang dan dunia. Biarlah hatimu terus berpaut kepada, karena akulah yang memberikan kepadamu kuasa untuk mendatangkan kekayaan. Runa Bapa berapa solo Shabbat berapa. In Jesus name, dalam nama Yesus Kristus, kalau kau taat, engkau pasti sembuh. Kalau kau taat, kau pasti melihat firman-Ku jadi nyata dalam hidupmu. Kalau kau taat, maka apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Kalau kau taat, apa yang selama ini tidak bisa, sekarang kau akan berkata bisa dan mudah. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Aku memberikan iman yang baru dalam sekarang. Aku melepaskan iman yang baru. Aku melepaskan iman yang baru. Aku melepaskan iman yang baru. Aku melepaskan iman yang baru kepadamu anak-anak. Hiduplah dengan kelimpahan Roh Kudus. Dia semua dan segala yang kau perlukan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Kau akan melihat air menjadi anggur. Lima roti dan dua ikan akan berlimpah-limpah sisa 12 bangku. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kau akan mengambil hikmat yang dari surga, menyatakannya di bumi, supaya membungkam hikmat yang dari dunia ini. Haleluya. Sehingga dunia akan berkata, orang macam apa orang-orang. Haleluya. Haleluya. Dahsyatnya luar biasa. Haleluya. Haleluya. Pekerjaan Roh itu pasti sedang terjadi. Amin. 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 Haleluya. Itu sebabnya pertama, jangan familiar. Setiap hari adalah hari yang baru. Setiap hari adalah Tuhan selalu baru mengerjakan. Haleluya. Jangan familiar dengan Bapa rohanimu. Jangan familiar dengan firman yang Dia perkatakan. Jangan familiar oleh karena kedekatan yang terbangun. Hanya posisi hati yang akan membuat engkau selalu berada di tempat di mana air mudah dicurahkan. Haleluya. Haleluya. Kerendahan hati adalah satu di tempat di mana air akan mudah tercurah. Menghormati firman-Nya,
menghormati orang yang diutusnya, itu akan membuat engkau selalu tersedia untuk Tuhan. Jangan familiar. Amin. Haleluya. Yang kedua, bahwa segala sesuatu mungkin kalau Roh Kudus bergerak di tengah-tengah kita. Tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Segala sesuatu mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya. Amin. Kalau Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, maka segala sesuatu itu mungkin terjadi. Minggu yang lewat, 2 minggu lewat, saya sudah mengajarkan kepadamu tentang apostolos, juga di Angelos, atau juga disebut juga Siloam, artinya yang diutus. Betul? Amin. Yang diutus. Kita sudah mengetahui bahwa malaikat-malaikat adalah yang diutus. Katakan malaikat yang diutus. Malaikat yang diutus. Ada banyak malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah untuk membawa kabar baik. Yang kedua adalah nabi-nabi. Nabi-nabi adalah orang-orang yang diutus. Mereka adalah apostolos, mereka adalah di Angelos, mereka juga adalah Siloam itu sendiri. Amin. Amin. Haleluya. Ulangan 18. Ulangan 18. Ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allah. Amin. Dialah yang harus kamu dengarkan. Nabi itu, orang yang diutus, adalah orang yang harus didengar. Amin. Haleluya. Karena Allah yang membangkitkan dia, dan Tuhan yang mengutus dia, maka suaranya, perkataannya ditaruh dalam mulutnya. Ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Tuhan bicara kepada Musa, aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Pengurapan profetik mengalir dari seorang nabi. Sekalipun bukan berbicara tentang nabi, tapi pengurapan profetik juga akan mengalir di tengah-tengah kita. Amin. Karena di zaman baru ini, perjanjian baru ini, Tuhan akan meletakkan firman yang ada dalam mulut kita, sehingga katanya dia akan menyatakan perintahnya. Itu sebabnya kemarin ketika hari-hari surga datang, kenapa itu menyiksa iblis? Karena ketika firman datang, maka itu perintah. Berarti yang namanya waktu itu digenapi sudah. Waktu expirednya iblis sudah berhenti. Itu adalah waktu yang menyiksa. Haleluya. Karena perkataan Tuhan yang ditaruh dalam mulut hambanya, itu nabinya, di dalam pengurapan profetik adalah perintah. Haleluya. Dan sebabnya ketika pengurapan profetik mengalir melalui bapa rohanimu, itu adalah perintah. Itu artinya masa dari kedaginganmu harus berhenti. Masa expirednya harus berhenti. Masa kamu hidup dalam dosa harus berhenti. Masa kamu hidup dengan sakit penyakit harus berhenti. Masa di mana kamu ada dalam kelemahan harus berhenti. Perintah Tuhan mendatangkan firman-Nya harus digenapi dalam hidup. Katakan amin. Haleluya. Jangan menjadi lemah. Haleluya. Firman yang datang di dalam mulut nabinya, di dalam pengurapan profetiknya, itu adalah perintah. Perintah datang, dekret datang, maka expired kekuasaan dari setan, dari iblis berhenti. Itulah sebabnya kemarin di Yohanes 8, Matius 8 ya. Di mana itu? Di Matius 8 dikatakan bahwa kenapa engkau datang? Ya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Karena katanya waktu kami belum tiba. Kau menyiksa kami sebelum waktunya. Karena firman dilepaskan,
Firman dilepaskan, firman dilepaskan, pengurapan profetik dilepaskan, Amin. pengurapan profetik dilepaskan, Amin. pengurapan profetik dilepaskan. Amin. Perintah Tuhan Yes, datang dan itu haleluya. mengakhiri masa Amin. dari pekerjaan iblis dalam Nama hidupku, Yesus. masa kebodohan, Amin. masa kebingungan, masa di mana kau gundah gulana, masa di kau kekurangan, masa di mana kau Haleluya. Yes. Amin. Amin. firman datang. Dalam nama Yesus. Haleluya. Maka firman itu mencipta dalam hidupmu. Amin. Firman itu akan membangun strukturnya. Amin. Firman itu akan membangun kehidupan Allah. Ya. Firman itu akan mengubah hidupmu. Amin. Firman itu akan mengubah cara pandangmu. Amin, Maka amin. kau akan mulai membangun hidupmu kembali, membangun kesehatan tubuhmu kembali. Yes, yes. Dan kau akan mulai tahu apa yang harus kau kerjakan. Amin. Karena kau tahu masa iblis berkuasa di dalam tubuhmu supaya kau mati di dalam sakit penyakit sudah expired. Maka kau akan melihat firman bekerja. Amin. Haleluya. 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 Yes. Pengurapan profetik ini akan terus bekerja dan semakin besar. Tuhan akan mengerjakan itu di tengah-tengah kita. Amin. Engkau akan tahu apakah ini datang dari Allah atau datang dari daging. Amin. Engkau akan tahu apakah ini datang dari jiwa atau datang dari Yes. roh. Tapi apa yang datang dari Roh Kudus itu akan menjadi pengurapan profetik. Dan perkara itu menjadi perintah dari Allah. Amin. Dan iblis dihukum. Pekerjaan Ya, ya, ya. Oh, come on, come on. Haleluya. Haleluya. Yes. Haleluya. 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 Karena kau adalah umat yang dicintai. Amin. Haleluya. Kemudian yang ketiga, Yesus Kristus adalah orang yang diutusnya. Minggu depan kita akan belajar seperti apa orang-orang yang diutus. Kemudian ayat 4, Roh Kudus juga adalah nomor 4 adalah orang yang diutusnya. Betul? Yang nomor 5, rasul-rasul juga sudah diutusnya. Rasul di zaman perjanjian baru Tuhan bangkitkan sehingga kisah para rasul juga terjadi. Tapi lewat 1 Korintus 9 ayat yang kedua, kerasulan itu juga sudah dikerjakan di tengah-tengah kita di dalam rumah rohani. Karena ketika Paulus berkata, bagi orang lain aku bukan rasul, tapi bagimu aku adalah rasul. Karena ada meterai kerasulanku di dalammu. Haleluya. Engkau menghidupi apa yang menjadi hidupku, apa yang menjadi imanku, apa yang menjadi kasihku, apa yang menjadi pengajaranku, doktrinku. Engkau hidupi. Itu kata Paulus. Engkau sedang menghidupi ajaranku, engkau menghidupi kasihku, engkau menghidupi juga penderitaan yang kualami, engkau menghidupi ketekunanku, engkau menghidupi imanku. Maka engkau memeteraikan kerasulan dari orang yang Tuhan utus kepadamu menjadi kehidupanmu. Kapan engkau tahu bahwa itu terjadi dalam hidupmu? Ketika engkau mulai melihat iman seperti iman orang itu ada di dalam, kasih seperti kasih orang itu ada di dalam, kehidupan seperti kehidupan orang itu ada di dalammu. Sekarang engkau hidup berjalan di dalam pengurapan yang sama. Kenapa? Engkau memeteraikan itu di dalam roh. Kenapa? Karena Bapak rohani, rasul yang itu bagimu, dia menuliskan itu di dalam, bukan di dalam loh batu, tapi di dalam loh daging, yaitu di dalam rohmu, menuliskan kebenaran, menuliskan hukum-hukum Allah, menuliskan kehidupan Allah di dalam hidupmu, sehingga itu termaterai. Apa yang sudah dituliskan tidak mungkin akan dihapus, karena ini adalah pekerjaan roh di dalam dirimu. Haleluya. Engkau akan bangkit untuk menjadi pemuda pengurapan yang sama dengan Bapak rohanimu. Bahkan ketika engkau dewasa, bukan hanya saja kau menjadi ahli waris, tapi kau juga akan berkolaborasi dengan Bapak rohanimu, sehingga kalian bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Karena apa? Karena kamu bisa mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Bapak rohani. Tujuan Bapak rohani bukanlah supaya kau terus berdiri lalu kau tidak bisa buat apa-apa, tapi tujuan Bapak rohani ketika dituliskan itu di dalam roh, kau bertumbuh dewasa.
awalnya kau diawasi, engkau awalnya kau diwali, engkau ditegur, engkau dinasehati, engkau dibentuk, ditunjukkan jalan, salah lagi, dibentuk ulang lagi. It's okay, tapi hatimu terus dalam kerendahan hati. Engkau mau diajar, engkau mau dibentuk, matamu terus menjadi seperti memiliki seorang murid. Kemudian engkau berkata-kata, engkau membangun hidupmu dengan pola yang terbaik. Itulah pengurapan kerasulan. Amin. Haleluya. 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 Ini bukan pengkultusan, tapi ini adalah pengurapan yang bekerja. Haleluya. Amin. Karena itulah yang selama ini hidup dilepaskan oleh neraka kepada gereja, sehingga banyak orang ketika mau masuk kepada kebenaran ini dikatakan pengkultusan. Padahal sebenarnya itu adalah pola. Karena itu adalah pola. Haleluya, haleluya. Dan juga yang keenam, kamu juga adalah yang diutus. Lukas 10 ayat 3. Haleluya. Lukas 10. Lukas 10 ayat 3. Mari kita baca. Pergilah, sesungguhnya Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Haleluya. Murid-muridnya yang dibentuk dengan firman-Nya, Yesus berkata, pergilah, aku mengutus kamu. Berarti orang-orang yang mengikut Yesus adalah orang yang diutus. Dan dia sudah kasih tahu, seperti domba di tengah serigala. Haleluya. Haleluya. Maka kamu jangan memutus dirimu sendiri, karena kekuatan domba itu ketika mereka ada di dalam kawanan. Kalau kau sendiri, maka kepalamu akan dipecahkan oleh iblis, lalu otakmu ditelannya. Haleluya. Haleluya. Daging akan dicari-cari. Haleluya. Dari ketika kau ada dalam kawanan, gembala itu ada di situ. Dia membangkitkan orang yang diutus, bukan hanya sebagai gembala, tapi dia menjadi rasul. Di bangunnya bukan tumpukan batu, tapi dia bangunnya adalah batu-batu yang disusun rapi, jadi bangunan Allah, kemuliaan Allah, kemegahan Allah, rumah Allah, tempat kediaman Allah dari situ. Tuhan bekerja di sana, kemuliaannya memancar sampai Ratu Sheba datang. Ketika kemuliaan Bait Suci itu dibangun, Ratu Sheba datang, keturunan Kus datang untuk melihat kemuliaan dari bait yang dibangun itu. Kamulah kemuliaan Allah ini. Ketika hidupmu disusun rapi, tersusun rapi, dibangun menurut kasih karunia yang ada padamu, menurut kekurangan Allah yang bekerja di dalammu, ini menjadi bangunan yang megah. Haleluya. Haleluya. Dipakai menjadi alatnya di rumahmu untuk menghukum kegelapan dan juga melayani Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Yes, ya. Haleluya. Lukas 10 ayat 16. Haleluya. Lukas 10 ayat 16. Mari kita baca. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Apakah kau dengan orang yang diutus? Siapa yang mengutusmu? Haleluya. Ya, Tuhan mengutus kita ke dunia ini. Tetapi pengutusan itu akan terus bekerja, karena proses kerja pengutusan ini bukan sekali, tapi hari demi hari. Haleluya. Karena pengutusan itu akan berbicara tentang pengurapan yang bekerja di dalam kehidupanmu. Amin. Maka dia berkata, barang siapa mendengarkan kamu, berarti dia mendengarkan Yesus Kristus. Haleluya. Dan barang siapa menolak kamu, dia menolak Yesus Kristus. Dan barang siapa menolak Yesus, berarti dia menolak Bapa.
Jadi kamu pikir pemutusan itu adalah hanya berbicara tentang Bapak rohani mau memutus? Bukan. Haleluya. Kalau dia mendengarkan, berarti dia menerima Bapak rohani. Kalau dia mendengarkan, dia menerima Yesus Kristus. Kalau dia menerima Yesus, dia menerima Bapa. Sama. Kalau dia menolakmu, dia juga menolak karunia ada dalam Bapa rohani, dan juga menolak Yesus, dan juga menolak Bapa di surga. Kalau dia menolak Bapa, berarti dia akan menjadi musuhnya. Haleluya. Ya. Haleluya. Ya. Itu sebabnya pisahkanlah dirimu dari mereka yang hidupnya abu-abu. Jangan sama seperti mereka. Amin, amin. Jangan hampir sama seperti Amin. mereka. Bahkan mirip dengan mereka. Karena dengan demikianlah, inilah bedanya kamu dengan mereka. Kamu yang diutus, tentu kehidupanmu itu berbeda dengan kehidupan mereka. Percayalah kepada Allah. Amin. Percayalah kepada orang yang diutusnya. Amin. Haleluya. Yohanes 20 ayat 21 sampai 22. Yohanes 20 ayat 21 sampai 22. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Berarti pengutusan itu adalah perlengkapan dari surga. Karena sama seperti kita diutus oleh Yesus, maka itu sama seperti Bapa mengutus Yesus. Berarti kuasanya sama, otoritasnya sama, perlengkapannya sama. Apa membuat perlengkapannya sama? Roh Kudus. Amin. Haleluya. Yang mengutus Yesus adalah Bapa, tapi tidak perlengkapi dengan Roh Kudus. Roh Kudus lebih daripada cukup di dalam pengutusan kita. Kalau kau tahu cara mendengarkan suaranya, kalau kau tahu cara dipimpin oleh Dia, kalau kau tahu bagaimana cara kerjanya, setiap firman yang dilepaskan dengan iman, maka di situ Dia bekerja. Maka kita tidak akan kekurangan pekerjaan kita. Haleluya. Di mana firman dihidupi, di situlah Roh Kudus bekerja. Di mana ada firman bekerja, di situ Roh Kudus akan menumbuhkannya. Itulah cara kerja Roh Kudus. Tapi di mana ada kebohongan, Roh Kudus tidak ada di sana. Di mana ada kemunafikan, Roh Kudus tidak ada di sana. Di mana ada drama di dalam kehidupan seseorang, Roh Kudus tidak ada di sana. Yang ada di sana ketika ada kebenaran, ada kehidupan, ada firman yang dipraktekkan, Roh Kudus ada di sana. Tentu kamu sudah tahu cara Roh Kudus bekerja. Tidak perlu harus selalu berbicara ibadat dulu, penyembahan dulu, tidak. Cara bekerja Roh Kudus adalah ketika firman ada di dalam mulutmu, kau lepaskan dengan iman, maka Roh Kudus akan meneguhkan. Ketika ada firman kau hidupi, maka Roh Kudus akan meneguhkan. Sehingga kamu mengerjakan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ketika kamu melepaskan firman, ketika kamu memberitakan Injil kepada orang yang mendengarkan, Roh Kudus akan meneguhkannya. Sehingga dia percaya, sehingga dia bertobat, sehingga dia memberi diri untuk dibaptis, sehingga dia datang untuk mendengarkan pengajaran rasul-rasul. Karena Roh Kudus akan bekerja. Haleluya. Come on. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Karena dengan demikian dikatakan sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, Dia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Haleluya. Di sini rahasianya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Apa perlengkapan dari Bapa di surga yang terlengkap dari Roh Kudus dari Bapa adalah Roh Kudus. Apa perlengkapan yang terlengkap yang dikatakan oleh Yesus ketika Dia mengutus murid-muridnya adalah Roh Kudus. Sebab Dia menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Pertama sekali mereka menerima baptisan Roh Kudus. Haleluya. Karena ketika dihembusi sama seperti tanah liat yang sudah dibentuk Allah itu di dalam Kejadian 2 ayat 17. Halo? Maka Dia hembuskan nafas kehidupan, mereka menjadi makhluk yang hidup. Tapi di dalam Perjanjian Baru, ketika Dia menghembuskan dengan Roh Kudus, maka mereka menjadi roh yang menghidupkan. Yes. Haleluya. Haleluya. Amin.
Di kita adalah roh yang menghidupkan. Amin. Ketika Yesus yang adalah firman ada di mulut kita, Roh Kudus akan bekerja. Amin. Jadi orang mati akan kau bangkitkan. Amin. Orang Amin. sakit akan kau sembuhkan. Yes. Haleluya. Kusta kau akan tahir. Kau akan mengusir setan-setan di dalam nama Yesus. Amin. Karena kau sudah menerima itu karena pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam. Kau bisa mengusir setan demi namamu. Itu yang dilakukan oleh 7 anak Skewa. Walaupun dia memakai nama Paulus dan nama Yesus, tapi itu tidak hidup di dalam mereka, sehingga mereka digagahi, diperkosa oleh roh-roh jahat itu. Karena roh jahat berkata, Paulus aku kenal, Yesus aku tahu, siapakah engkau? Haleluya. Tapi ketika firman ada di dalam hidupmu, itulah yang membuat setan disakiti. Haleluya. Maka ketika Yesus datang ke Gadara, 2 orang kerasukan setan itu berbicara, hendak apa engkau urusanmu sini, hai anak Allah? Waktu kami belum tiba. Mengapa engkau menyiksa kami sebelum waktunya? Tidak ada bicara tentang waktu apa di situ, tapi kehidupan Yesus menyiksa. Haleluya. Kehidupan Yesus yang ada dalam hidup menyiksa setan. Kehidupan Yesus yang terbentuk dalam hidupmu itu akan menjadi penghukuman bagi mereka. Halo. Hey, come on. Kehidupan Yesus yang hidup di dalammu itu menyiksa kegelapan. Kehidupan Yesus yang terbangun dalam hidupmu itu menyiksa kekurangan. Haleluya. Menyiksa kaki penyakit. Karena itulah yang membuat engkau tahu bahwa iblis saja mengakui waktu kami belum tiba. Mengapa engkau menyiksa kami sebelum waktu? Karena kehidupan Yesus yang terbangun. Bukankah ini dibentuk oleh seorang bapak rohani membangun kehidupan Kristus di dalam diri? Haleluya. 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 Maka teror akan diteror. Haleluya. Kegentaran akan di pihak musuh. Haleluya. Ketakutan bukan justru di pihak kita, tapi ketakutan akan datang di pihak musuh. Haleluya. Jika orang-orang jemaat muda-muda datang, Alkitab berkata, maka kegentaran di pihak musuh. Sehingga mereka berkata, ngapain mereka datang si peleter ini? Ya, mereka membangkitkan kuasa. Paulus dikatakan si peleter, mengejek Paulus dengan si peleter, tapi mereka sudah gentar. Karena di mana-mana sekali izin diperintahkannya, orang-orang berubah, maka mereka juga akan bangkrut. Karena kita adalah membuat patung biara. Mereka datang, udah waktunya usaha kita hancur. Maka orang-orang bangkrut di iblis gentar sekali. Sehingga mereka membangun huru hara, demon supaya terjadi huru hara. Tapi Paulus dibebaskan oleh Tuhan karena waktunya belum tiba. Haleluya. 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 Kalau datang ke satu tempat, lalu orang-orang berdosa, tenang, itu kawan kita. Nanti kamu tidak ada apa-apa. Haleluya. Tapi kalau kau datang ke tempat orang-orang berdosa, mereka berkata, ngapain dia datang di sini? Diubah pula kita nanti. Haleluya. 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 Kita baju ini pasti akan tutup. Ngapain pula dia datang di sini? Haleluya. Ngapain pula orang yang datang di sini? Pasti tempat judi ini pasti tutup. Haleluya. Come on. Come on. Haleluya. Lalu duduk-duduk berkata, ngapain pula orang ini datang? Praktek pasti tutup ini. Haleluya. Praktek jangan takut lagi. Oh, haleluya. Ya, kirim ilmu hitam, ilmu putih, termasuk ilmu apa semua. Ya, tidak akan mempan. Kenapa? Karena roh yang ada di dalam jauh lebih besar. Haleluya. Come on. Haleluya. Itulah orang yang diutus. Sekarang kita belajar dari Musa. Keluaran 3 ayat 10. Are you ready? Keluaran 3 ayat 10. Haleluya. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Haleluya. Katakan ini pola Allah. Ini pola Allah. Di mana Tuhan membutuhkan, pekerjaannya harus dilakukan, harus membangkitkan, Dia harus membangkitkan dan menemukan seseorang dan menemukan seseorang
akan diutusnya yang akan diutusnya supaya pekerjaannya supaya selesai, pekerjaannya selesai, supaya pekerjaannya supaya itu itu efektif. efektif. Maka dia mengutus Musa, Maka dia mengutus Musa, orang yang ketakutan, orang yang ketakutan, lari dari Mesir, lari dari Mesir, 40 tahun dibentuk, 40 tahun di di padang penggembalaan. padang penggembalaan. Lalu Tuhan mendatangi dia, Tuhan mendatangi dia, mencoba melihat mencoba melihat rumput yang terbakar, rumput yang terbakar, karena Allah menyatakan diri karena Allah lewat api yang membakar, lewat api yang tapi tidak gosong. tapi tidak gosong. Musa melihat Musa melihat api yang sama api yang yang sama datang di hari yang Pentakosta. datang di hari Pentakosta. Dia melihat membakar Ya, ya. ketika dia memeriksa. Apa kata Allah? Musa, berhenti. Tempatnya yang kau injak itu kudus. Tanggalkan kasutmu. Amin. 80 tahun engkau dibentuk oleh Mesir, termasuk juga dibentuk badan guru. Sekarang aku beri kamu jalan yang baru, kasut yang baru. Tanggalkan Amin. kasutmu. Haleluya. Ketika dia berkata demikian, artinya Tuhan akan membuat 40 tahun berikutnya menjadi berbeda. Haleluya. Karena umur Musa hanya 3 kali 40 tahun. Berarti berapa? 120 tahun. 40 tahun dia di Mesir. Putri Firaun membentuknya. Itulah sebabnya dalam Ibrani dia malu disebut keturunan Firaun. Karena menjadi keturunan Yesus Kristus jauh lebih berharga. Jauh lebih berharga. Jauh lebih berharga. Jauh lebih berharga. Yes. Haleluya. Amin. Dia tidak mau menerima warisan dari Mesir, tapi dia mau menerima warisan dari Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Yes. Ketika dia sudah siap dibentuk oleh padang gurun, dibentuk kesunyian, dibentuk oleh domba-domba. Karena dia tahu anak domba Allah dia akan sampai ke surga. Dia memberi Haleluya. tanda penebusan itu bagi semua bangsa, semua kaum dan bahasa. Karena di kitab Wahyu berkata, semua kaum dan bahasa berseru, bagi anak domba yang duduk di tanah, bagi Yesus yang layak disembah, pujian, hormat dan kemuliaan kekal sampai selamanya. Oh, kau jangan turun roh. Yes. Satu kebenaran di dalam. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Saya merasakan mengajarmu seperti terbang hari ini. Maka jangan turun roh. Haleluya. Bukan roh selebar-lebarnya. Yes. Terima kapasitas ini. Haleluya. Fokus ini di dalam roh. Biar itu hidup di dalammu. Haleluya. Sama seperti apa yang kau lihat. Bisa lihat. Sama seperti apa yang kau dengar. Engkau bisa dengar. Supaya apa yang kau katakan, kau juga mengatakan dengan kuasa. Amin. Yes. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Yes. Oh, haleluya. Haleluya. Amin. Bisa merasakan api membakar. Saya juga bisa merasakan kehadiran api itu. Api yang ada di dalam diri Musa. Api yang ada di hari Pentakosta. Yes. Api yang sama juga ada. Haleluya. Spiritual. Kau bisa merasakan api yang Yes. ada di bangun ini. Amin. Amin. Nyala, nyala. Haleluya. Haleluya. Api itu akan menyala-nyala di dalam diri. Api yang itu bergerak di dalam roh. Amin. Amin. Oh, Rabba Shaba Kafaya. Haleluya. Reba Balaba. Yes. Roma Balaba. Haleluya, 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 haleluya. Kalau nggak ingat untuk mengajarmu, saya ingin terus terbang. Haleluya. Tapi Roh Kudus bilang ajar mereka. Jadi saya harus taat. Amin. Haleluya. Harus menemukan seseorang untuk diutus. Karena ada pekerjaan Tuhan. Apa pekerjaannya? Kau harus pergi ke bukit Firaun, minta umatku keluar dari Mesir. Haleluya. Kenapa Tuhan mengutus seseorang kepada supaya kau dibawa keluar dari Mesir? Keluar dari manusia lama. Amin. Keluar dari Amin. kehidupan lama.
keluar dari dosamu, Yes. keluar dari kutuk, Haleluya. keluar dari kekurangan, Haleluya. keluar dari moral-moral, Amin. keluar dari keluarga yang kacau, keluar dari Haleluya. dunia, Haleluya. supaya kau hidup di dalam perjanjian yang baru. Itu sebabnya dia mengutus orang Indonesia kepada Haleluya. supaya keluar dari Mesir, Amin. keluar dari Mesir, keluar dari Yes. kegelapan, keluar dari Yes. keyakinan, keluar dari musuh Allah, dan menjadi umatnya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Kalau aku menyala, jangan kau tidak menyala. Haleluya. Haleluya. Kalau aku menyala, kau harus menyala. Haleluya. Kita harus membuat bukan hanya di panggung ini apinya, tapi api juga ada di tempatmu. Amin. Ruangan ini terbakar. Biar semua Yes. Haleluya. dan orang-orang melihat di luar sana ada api yang menyala. Amin. Amin. Oh, haleluya. Amin. 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 Ketika api itu menyala, orang-orang Yahudi yang diaspora datang untuk memeriksa apa yang terjadi. Ada apa? Kok ada api? Sama seperti Musa juga diperiksanya. Ada api apa ini? Kenapa ini? Ada lidah-lidah api. Ya. Tapi kok nggak terbakar? Tapi ketika mereka mendengar, maka Tuhan berbicara lewat bahasa mereka. Seperti yang dikatakan Roh Kudus. Mereka katakan, mereka berkata-kata, haleluya. Amin. Kalau api itu ada di dalam rohmu, api itu ada dalam mulutmu, tidak akan tahan untuk tidak berkata. Tidak akan tahan untuk tidak berkata. Api itu akan membakar rohmu. Mengatakan ini kepadamu, Roh Kudus akan datang meneguhkannya. Roh Kudus akan memberi tanda-tanda kepadamu. Yes. Karena pekerjaan-pekerjaan hebat ini. Haleluya. Amin. Amin. Keluaran 4 ayat 1. Haleluya. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku? Haleluya. Jadi ini masalahnya. Katakan ini masalahnya. Ini masalahnya. Ini masalahnya. Ini dia masalahnya. Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku sebagai orang yang diutus? Haleluya. Apakah ini keputusan? Tidak. Karena ini pola Allah. Dia harus membangkitkan orang diutusnya supaya mereka mempercayai Dia. Haleluya. Amin. Dia berkata, ya bagaimana jika mereka tidak percaya? Halo. Kalau kau percaya kepadaku, kau pasti mendengarkan perkataanku. Amin. Ketika saya katakan keluar, kau akan keluar. Haleluya. Ketika saya katakan tinggal, kau akan tinggal. Amin. Kenapa? Karena kau menggantungkan hidupmu kepada Amin. perkataan yang datang dari mulut orang diutus Allah. Hidup dan matimu adalah ditentukan oleh firman. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Engkau akan bergerak karena firman. Engkau akan berhenti karena firman. Engkau akan makan karena firman. Bahkan engkau harus kembali ke markas besar. Harus karena firman. Bukan karena sakit penyakit. Amin. Ya. Haleluya. Yes. Memberi karena firman. Kamu juga akan menahan karena firman. Amin. Semuanya itu karena firman. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kenapa? Makanya bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku? Dan kedua, dan mereka juga tidak mau mendengar perkataan. Ini masalahnya. Inilah yang sudah dirusak di dalam gereja. Haleluya. Amin. Banyak orang datang ke gereja hanya mau jajan. Yang perlu diambilnya sebagian dibuang. Ini pola kegelapan di gereja. Halo. Amin. Ketika firman datang keras, dia bilang terlalu keras. Maunya lebih-lebih. Ketika datang firman lebih-lebih, maunya keras. Dia mau atur. Kita tidak bisa mengatur Tuhan. Apa yang datang, tapi itu harus kita makan. Kamu Amin. tidak bisa datang Amin. di sini, maunya seperti ini firmannya, tidak bisa. Karena apa yang datang itulah menu yang harus kau makan. Kau harus terbiasa dengan Amin. rumah yang dibangun ini adalah bukan rumah yang sesuai dengan seleramu, tapi rumah yang dibangun adalah rumah untuk menyehatkan. Amin. Yes. Rumah yang menyehatkanmu adalah apa yang datang dalam firman. Itulah makanan. Amin. Apa yang datang dalam firman. Itulah yang harus kau lakukan. Amin. Apa yang datang
ini datang hanya untuk memilih-milih. Yang cocok dengan dia diambilnya. Apa bedanya dengan pajak itu? Semua orang bisa jualan, hanya sesuai uangnya dibelanja. Haleluya, haleluya. Tapi kalau rumah Tuhan, firman datang, semua orang harus tahu itu perintah, itu makanan, jangan dibuang, harus dimakan, harus dihidupi, harus diambil, harus diarti. Itulah firman. Firman yang datang ketika kita hidup dalam kota rumah. Haleluya. Haleluya. Karena kau percaya kepada orang yang diutus, kau percaya kepada perkataannya. Kenapa? Karena kau tahu bahwa Allah yang menyuruh dia berkata, Allah yang menyuruh dia untuk menyampaikan pesan itu. Kalau Allah yang berfirman, kenapa kau ragu-ragu? Kenapa kau bimbang? Kenapa kau memilih-milih? Kenapa engkau ini nggak saya butuhkan? Kalau itu firman yang datang dari Allah, maka kau harus taat. Itulah pola yang akan Tuhan bangkitkan hari-hari ini. Firman yang datang dihormati, firman yang datang dimakan, firman yang datang ditaati, firman yang datang itu diperlakukan dengan hormat. Haleluya. Seperti dia menghormati Allah, maka dia juga menghormati orang yang diutus. Tidak bisa menerima pesannya lalu kau menolak si pembawa pesan. Haleluya. Halo. Itu yang dulu. Firman kau hormati, si pembawa pesannya jangan. Karena orangnya penuh dengan kelemahan. Ya kan? Firman kau hormati, orangnya enggak, tunggu dulu. Terlalu banyak kelemahannya. Bukankah rasul-rasul ketika diutus juga penuh kelemahan? Masih ada yang ragu-ragu. Halo. Tapi karena Roh Kudus bekerja di dalamnya, dia membawa firman. Yohanes 3:4, dia membawa firman kepadamu dan membawa pekerjaan Roh Kudus dengan firman. Itulah orang-orang yang diutus. Karena Allah bekerja lewat hidupnya. Come on. Come on. Haleluya. 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 Karena itu yang bekerja. Saya bernubuat, gereja-gereja akan dibangkitkan dengan kuasa. Amin. Cuma ketika simulasinya tidak berubah, maka itu hal yang susah. Tapi Tuhan membangun kita dalam rumah. Tidak mungkin kau meninggalkan bapakmu. Walaupun engkau pernah jalan-jalan di balik kainnya. Haleluya. Haleluya. UKB, Universitas Kandang Babi, yang membuatmu lulus dari situ. Haleluya. Sehingga kamu dikembalikannya ke rumahnya, supaya kamu kembali berkata, bukan lagi give me, tapi beri. Amin. Haleluya. Kau nilai kau berikan aku sebagian dari harta Bapa, tapi kau mulai berkata, bentuk aku, jadikan aku menjadi anak. Amin. Kalau enggak jadi salah seorang jadi hamba pun bolehlah. Tapi nggak mungkin di rumah Bapa yang dibentuknya hanya anak. Haleluya. Amin. Haleluya. Karena yang sungguhnya gagal, Allah Bapa membentuk seorang anak, tapi dia justru mengambil posisi sebagai hamba. Ketika dia marah, dia bilang apa? Ya, anakmu yang bungsu itu mengacungkan diri, menghabiskan hartamu, datang, mau bikin pesta, lembu tambun, bukan lembu tambunan ya, tambun, engkau berikan, ya kan? Halo, aku seekor domba saja, tidak pernah kau beri. Bapak bilang, all my knows, kau yang salah mengambil posisi. Anak di rumahku hanya kau bentuk menjadi anak. Tapi kau tetap mental yang namanya mental baru. Haleluya. Kau tidak take over posisi, lalu mengambil kuasa. Haleluya. Paham di sini? Paham di sini? Lalu saudara Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya? Lalu bagaimana mereka tidak mendengarkan perkara itu? Tapi gereja di masa akan datang
gereja yang sesungguhnya akan dibangkitkan di sini. Saat dipulihkan, orang-orang yang diutusnya dipercayai, perkataan orang-orang yang diutusnya dihormati. Amin. Karena sama seperti menghormati Allah, mereka menghormati orang yang diutusnya dan menghormati perkataan yang keluar dari mulutnya. Karena apa? Pada saat itulah Allah akan bekerja di tengah-tengah mereka. Sehingga orang-orang berkata Allah ada di tengah-tengah mereka. Bagaimana Allah bisa ada di tengah-tengah mereka? Karena mereka memperlakukan firman perkataan dan hamba yang diutusnya sama seperti memperlakukan Tuhan. Amin. Bukankah ini yang berbicara Allah dihormati di rumah? Katakan polanya tetap sama. Polanya tetap sama. Pola Allah tetap sama. Pola Allah tetap sama. Yang punya kebutuhan, Dia punya kebutuhan. yang menemukan, Dia dan menemukan. membangkitkan orang yang diutusnya, Bukan orang yang diutusnya. yang mengutus orang itu, Yang mengutus orang itu. sehingga orang-orang yang menerimanya Sehingga orang-orang yang percaya dia orang yang diutus percaya terhadap dan menghormati perkataan orang yang menghormati diutus, perkataan orang yang sehingga sama seperti melihat Allah, sama seperti melihat Allah. orang percaya yang berkumpul Orang-orang percaya itu berkumpul menghormati orang yang diutus. menghormati orang yang diutus. Amin. 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 Haleluya. Amin. Haleluya. Lalu Musa ngomong, ya ngomong begini. Nanti bagaimana? Tuhan bilang begini. Dia bilang nanti gimana? Tuhan bilang ambil tangan tongkat, lempar. Tiba-tiba menjadi ular. Lalu dia bilang apa lagi? Takutan dia lari, ular Indus. Haleluya. Jadi jangan takut, pegang ekornya, pegang. Haleluya. Makanya jangan pegang menangkap ular, jangan pegang kepalanya. Tadi patut. Tapi kalau kau sudah berhasil memegang kepalanya, kau sudah menguasai dia. Haleluya. Makanya kalau kalian di video kan ekornya dulu dipegang kan. Nah, kendalinya di situ. Ketika datangnya digigitan. Haleluya. Kalau langsung ketangkap kayak kepalanya, pok masuk dia bisa. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan bilang pegang itu. Jadi dia dipegang dia berubah menjadi tongkat. Tuhan nanti gak didengarnya lagi. Tuhan bilang masukkan tanganmu ke jubahmu, dimasukkan. Ketika masuk, angkat. Mustafi. Tuhan, Mustafi, nggak usah takut. Masukkan lagi, dimasukkan. Berarti pemain Sunda. Angkat tuh, sembuh lagi. Tuhan, nggak usah lah. Oh, yang lain lalu Tuhan terus. Kata Tuhan. Udah satu lagi. Nanti kau pergi ambil sungai ini. Air sungai ini ambil. Ngapain? Udah nanti kau lemparkan ke darat, maka air itu menjadi darah. Nanti Tuhan terus ngomong. Nanti gak mau terima. Katanya. Haleluya. Lalu ini yang dilakukan. Ayat yang ke-11, Keluaran 4 ayat 11. Dan ini akan menjadi pola cara kerja Tuhan. Amin. Pola cara kerja kepada orang yang diutusnya. Keluaran haleluya 4 ayat 11. Keluaran 4 ayat yang ke-11. Mari kita baca. Haleluya. 1, 2, 3 ya. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Jawab. Tuhan. Haleluya. Siapa yang membuat lidah manusia? Tuhan. Ya, walaupun orang sering bersilat lidah, tetap itu adalah membuat Tuhan. Kok lidah kok bersilat? Haleluya. Haleluya. Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang yang bisu dan tuli? Membuat melihat atau buta? Bukankah aku yang itu? Di sini kuncinya. Katakan di sini rahasianya. Di sini rahasianya. Ayat 12. Oleh sebab itu, pergilah dan aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Nomor 1. Haleluya. Haleluya.
Karena tadi yang nomor 6 adalah siapa yang diutus? Siapa yang diutus? Mulai dulu. Nomor 1 malaikat. Nomor 2 siapa? Nabi-nabi. Nomor 3 siapa? Yesus Kristus juga diutus. Yang nomor 4 siapa? Roh Kudus juga yang diutus. Nomor 5 siapa? Rasul-rasul. Yang ke-6 siapa? Haleluya. Haleluya. Maka judul kita hari ini adalah saksi yang diutus. Saksi yang di Haleluya. Judul kita hari ini adalah saksi yang diutus. Amen. Ya, bukan seksi yang diutus. Haleluya. Saksi yang diutus. Haleluya. Bagaimana kau diutus? Karena kau sebagai saksi. Yes. Kau tidak diutus sebagai orang yang kosong, tapi kau diutus karena kamu sudah menjadi saksi. Amen. Saksi dari kebenaran. Amen. Saksi dari Kristus. Maka kamu memiliki kesaksian Yesus Kristus. Kesaksian Yesus Kristus adalah roh nubuatan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Maka dikatakan untuk menjadi saksi. Apa dikatakan? Oleh sebab itu pergilah. Dia harus pergi. Jangan di sini. Aku mau tetap di sini. Pergi. Ada waktunya kita nunggu di sini. Tapi ada waktunya kau harus pergi. Setelah pergi lagi, bawa berita. Haleluya. Jangan pergi terus. Jadi kau adalah khalifah. Ya, khalifah atau kafilah. Ya, sehingga kau menebar kemana-mana. Sama. Ya, setelah nggak nampak lagi bentuk mukanya, baru datang lagi kembali. Bukan. Ya, kau pergi untuk melakukan tugas. Setelah itu kembali ke markas besar. Haleluya. Karena itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu. Oh, luar biasa. Katakan, Tuhan akan menyertai lidahku. Tuhan akan menyertai Karena yang lidahku. membuat lidahku adalah Tuhan. Karena yang membuat lidahku adalah Yang Tuhan. membuat mulutku adalah Tuhan. Roh Kudus. Amin. Roh Kudus akan mengajar kita. Mengajar apa? Mengajarkan apa yang harus kau katakan. Haleluya. Roh Kudus akan mengajarkan perkataan-perkataan yang harus kau katakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Perkataan-perkataan yang harus kau katakan. Ya. Tadi malam ada yang lapor, uang sudah habis katanya. Saya diambil 1 malam. Kemana udah bisanya? Iya. Saya cek kemana uang 38.000. Oh ya udah lupa. Ternyata ada ini sebulan begini. Saya mulai mengajar. Kau harus memperlakukan uang seperti uang Tuhan. Amin. Udah. Saya mulai mengajar. Haleluya. Gak pernah ada orang mengajar dia, tapi saya kasih tahu. Kau harus memperlakukan 1 rupiah saja pun seperti uang Tuhan. Karena itu saya hidup. Amin. Kalau diperbaiki lewat saya. Oh, saya sudah menjadi dosen cara saya. Waktu saya suruh beli bukunya, bikin lewat saya. Sampai sesulit ini kau udah katanya. Kalau kau nggak mau nggak aku kirim. Haleluya. Haleluya. Lalu saya mulai ngomong, kau harus percaya kepada saya. Kalau kau percaya kepada saya, maka kau akan berhasil. Saya beli berdoa. Nah, berdoa ayat-ayatnya, tapi saya kasih tahu. Ya udah, dikerjain. Koreksi lagi, bukan seperti ini. Seperti ini buat dia buat lagi. Saya terus koreksi. Dia pikir dia nggak tahu saya saldonya. 2 kali begitu. Mana saldo yang ini? Oh iya, ada rupanya katanya. Masam-masam. Masam-masam. Haleluya. Aku kirim. Haleluya. Lalu saya bilang sama dia, kau harus memperlakukan setiap 1 rupiah seperti uang Tuhan. Saya bisa merasakan dalam rohku setiap chatting ini mengajar dia kebenaran. Paham?
Haleluya. Haleluya. Walaupun saya tahu dia 5 kali dalam sehari, tapi saya tahu ini kesempatan mengajar prinsip. Saya berkata kepada dia, tidak akan ada orang mengajarmu seperti saya mengajar. Ya. Kalau kau dengarkan saya, kamu pasti berhasil. Bukankah ini pola dalam rumah? Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Gak mau gitu, ini. Haleluya. Paham di sini? Haleluya. Berbahagialah diri kalau kau diajar dengan terkunci, supaya tidak banyak tandukmu nanti luka. Kalau kamu terluka tanduknya ketika dia seperti dia maka bengkak sini, bengkak kantong. Haleluya. Ya. Jadi kalau kau digiring ke tempat yang sempit, hanya ada 2, nggak mau atau mau. Halo. Kalau nggak mau bendor. Kalau mau terus naik. Haleluya. Ya. Kalau kau sebagai orang tua tidak mengajar seperti ini, maka kau kan dilebel. Habis kau nanti. Ya, bermutu, kau bermuka tua. Ya, ya, boros di wajah, iri di umur. Poni terus. Tapi ajar anak, baik-baik atau pokar. Haleluya. Baik. Haleluya. Soal. Nggak mau ya sudah. Haleluya. Haleluya. Jangan cepat-cepat beri kemerdekaan kepada mereka. Kalau mereka tidak menghargai kebebasan. Racun dari orang tua kepada anak adalah memberi kemerdekaan belum waktu. Maka ketika dia sudah menjadi lemah, kemerdekaan itu dipakai membentuk kepala orang tuanya. Mati lagi itu orang caci. Bukankah Allah mengajar kita demikian? Pilihlah kehidupan. Tuhan mengajar kita dengan matanya. Ya. Maka dia bilang, pilihlah kehidupan, bukan kematian. Hanya ada 2. Kalau kau dengarkan taati, kau hidup. Tapi kalau kau tidak taat, kau mati. Haleluya. Amin. Amin. Tapi dengan Roh Kudus itu tidak akan menjadi seram. Amin. Pengajaran itu tidak akan menjadi seram. Amin. Makanya, Amin. jangan kau mengajar anakmu dengan hikmat. Sama seperti Paulus, aku datang kepadamu dengan takut dan gentar. Karena aku tidak mau mengajarmu dengan hikmat manusia, supaya imanmu tidak bergantung kepada manusia. Amin. Kalau sebagai orang tua kau mengajar dengan hikmatmu, maka dia akan bergantung kepadamu terus. Tapi kalau kau melibatkan Roh Kudus, tolong saya, maka Roh Kudus akan mengambil alih. Haleluya. Ketika kau ngomong, menurut tidak didengarnya, jadi dia ke belakang, pang kata aku. Aku sehat. Haleluya. Haleluya. Terus tampar dia. Haleluya. Haleluya. Hati-hati dengan jurus yang ini. Amin. Haleluya. Kalau kau tidak dengarkan saya, maka begitu kau berlelep, luka. Haleluya. Ya. Kalau begini katakan jadi nggak pang. Dia uang 1 juta. Haleluya. Come on. Ya. Karena itu kasihnya. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, nggak kau dengarkan. Pang. Ya. Sakit aku mama. Sudah kakek ambil. Kemana kau? Sakit aku mama. Karena kau tak dengarin. Haleluya. Haleluya. Gak apa-apa, dirawat dulu lagi supaya kekuatan dipang-pang lagi. Haleluya. Haleluya. Dikasih som. Haleluya. Dikasih som. Som ikan apa namanya? Som ayam. Dikasih som ikan lele. Apa sih? Ikan apa itu kan gabus. Sehat lagi. Ya. Mulai sedikit bisa. Didengar nasihat nggak mau. Tinggi lagi. Pang. Ini. Haleluya. Haleluya. Kalau sejak hari ini saya kasih tahu, jurus yang ini akan bekerja. Haleluya. Jangan
Yesus. Yes. Karena firman-Nya harus kehormati. Firman yang keluar dari mulut yang kudus harus kehormati. Begitu kau turun hormatnya, bang, 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 bang. Haleluya. Haleluya. Come on. Karena tangan Roh Kudus akan mengajar kita. Dia akan mengajarkanmu untuk mengatakan apa yang kau katakan. Amin. Tapi itu akan mengajar yang lain. Pengertian, pemahaman, Amin. pewahyuan. Haleluya. Ya. Supaya kita berjalan karena pengertian. Amin. Ya. Haleluya. 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 Amin. Maka yang pertama polanya Allah menyertai lidahmu, mengajar kamu untuk mengatakan apa yang kau katakan. Haleluya. Haleluya. Amin. Allah akan menyertai lidahmu. Allah menyertai lidahmu. Karena Dia yang membuat itu. Haleluya. Amin. Haleluya. Terserah ukuran lidahmu, ukuran 18, 14, terserah. Ukuran 11 nggak ada masalah. Haleluya. Apakah dia kecepatan atau bengkak, jika lambang ngomong nggak ada masalah. Haleluya. Yang jelas kalau Dia menciptakan lidahmu, Dia tahu spesifikasinya. Yes. Maka ketika kau percaya Allah akan mengajarmu mulai dari Roh Kudus, maka Dia akan mengajarmu untuk mengatakan apa yang harus kau katakan. Maka apa yang kau lakukan yang pertama, buka mulut. Itu nggak akan bekerja kalau tutup mulut. Ya. Buka. Mulai dulu sama salam bibi. Ya, dari mana bibi? Terus berapa usia kamu sekarang bibi? Mulai. Terus lagi ngomong, kenapa kamu sendiri? Kok agak pucat kamu lihat? Bum, tiba-tiba kamu ngomong. Hidupku, tutupkan aku. Haleluya. Haleluya. Tutupkan aku. Melala dosaku pakai. Haleluya. Oh, salah kamu sekarang. Dia bebas. Haleluya. Haleluya. Dia langsung bilang lagi, udah dipusat kita. Bisa bapak dulu. Bapak ya katanya. Bapakku. Haleluya. Haleluya. Bapakku. Bicara kamu laus. Ya, itu bapakku. Jangan bapakku. Jauh. Haleluya. 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 Karena Tuhan akan yang menyertai lidah. Mengajar apa yang harus kau katakan. Haleluya. Rahasianya sana. Buka mulut. Katakan buka mulut. Ngomong. Haleluya. Ngomong dengan iman. Haleluya. Mulai. Kau dulu harus dengar kata-katamu dulu. Begitu tiba-tiba kau dengar suara Roh Kudus, maka pengurapan Roh-Putih akan bekerja. Iman dengan pengurapan Roh-Putih akan bekerja. Markus 16 ayat 20. Dia akan menyertai. Haleluya. Menyertai, meneguhkan perkataan dengan tanda heran dan tanda saya. Amin. Haleluya. Katakan kanan kiri, begitu mudahnya ya. Begitu mudahnya ya. Gampang sekali rupanya ya. Gampang sekali. Kalau Roh Kudus memberi saya pengertian, Kalau Roh Kudus tidak ada yang mustahil. tidak ada yang mustahil. Hanya saya harus membuka mulut dengan Hanya iman. saya membuka mulut dengan iman. Mulai berkata-kata. Mulai berkata-kata. Maka Roh Kudus akan mulai ngomong. Maka Roh Kudus akan Saya mendengarkan. saya Saya mendengarkan. berkatakan. Saya berkatakan. Dia juga yang akan Dia juga yang akan meneguhkan perkataan melakukan perkataan dengan tanda heran dengan tanda heran tanda ajaib. dan tanda ajaib. Kurang apa lagi coba? Haleluya. Amin. Bukan kamu yang mengerjakan, tapi Roh Kudus yang Yes. harus buka mulut. Mulut. Nah, dia harus buka mulut di relasi. Buka mulutnya. Jangan. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya, Bang Diko juga harus buka mulut. Jangan diinjili. Kamu yang harus buka mulut. Kalau kamu nggak mau mendengar apa kata saya tinggalkan kalian. Haleluya. Ini ke sini. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Halo. Amin. Come on. Ya. Lukas 12 ayat 11 sampai 12.
Lukas 12. Lukas 12 ayat 11 sampai 12. 1, 2, 3 ya. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis atau kepada pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Ingat loh, pada saat itu juga, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kau katakan. Jangan katakan bagaimana dan apa yang harus saya katakan. Haleluya. Bagaimana dan apa yang harus saya katakan, tapi Roh Kudus akan mulai mengajarmu. Haleluya. Amin. Markus 13 ayat 11. Markus 13 ayat 11. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Makanya judul khotbah saya ini adalah saksi yang diutus. Haleluya. Apa artinya kau saksi yang diutus? Roh Kudus berkata-kata melalui. Haleluya. Amin. Haleluya. Kudus berkata-kata melalui mulutmu. Matius 10 ayat 11 ayat 19 sampai 20. Matius 10 ayat 19 sampai ayat 20. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Haleluya. Pada saat itu juga. Jadi tak menunggu 1 hari 2 hari, enggak. Pada saat itu juga. Ayat 20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Haleluya. Bukankah dia Roh Kudus? Roh Bapamu yang akan berkata-kata kepadamu pada saat itu juga di dalam kamu. Jadi menjadi saksi itu bukan kamu sebenarnya. Kita hanya alatnya, tapi Roh Kudus yang akan berkata-kata. Jadi yang jadi tahu kebutuhan orang itu bukan kamu, tapi kamu taat kepada Roh Kudus. Kamu mengatakannya. Kamu dengar suara Roh Kudus, kamu katakan. Kamu dengar suara Roh Kudus, kamu katakan. Kamu dengar dorongan dari Roh Kudus, kamu katakan. Haleluya. Lalu apa pekerjaan Roh Kudus kemudian? Roh Kudus akan meneguhkannya dengan tanda-tanda heran. Ada yang kau tambahin? Itu pekerjaan. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Yes. Yeremia 1 ayat 9. Yeremia 1 Yeremia 1 ayat 9. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Makanya jangan lagi izinkan mulutmu mengatakan apa yang dari dunia,
kekecewaan, kepahitan, sakit hati, gosip. Jangan. Mulutmu sekarang spesialis untuk melepaskan perkataan. Ya. Haleluya. Kalaupun kamu mulai dipuyeng mau ngomong, haleluya, katakan haleluya. Haleluya. Dia mau ngomong, haleluya, katakan langsung. Dan gitu. Ya, apalagi palakal ya, wah itu salah ya. Haleluya. Amin. Amin. Karena apa? Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu, supaya mulutmu berkuasa. Biarlah perkataan Tuhan itu antara yang kamu deklarasikan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Yeremia 54. Yesaya 54. Yesaya 50. Masih bersama dengan saya? Amin. Yesaya 50, ya. Amin. Sebenarnya masih steak aja ada di keluarga saya. Kalau gitu siap makan siang, nanti saya akan makan lagi. Amin. Amin. Haleluya. Mau kan? Ya. Halo. Ya. Setuju mau? Karena masih setengah ini. Haleluya. Setengah masih. Sayang kalau hanya setengah. Ya. Ya. Ayat Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Dengarkan baik-baik, ya, supaya dengan perkataan aku, ya, dapat memberi semangat baru, motivasi, kekuatan, penghiburan kepada orang yang sudah lemah, bukan malah menjatuhkan. Halo. Tetapi lidah seorang murid Tuhan taruh di dalam lidah kita, supaya dengan perkataan kita memberi semangat, memberi pengharapan, menaruh iman kepada orang-orang. Haleluya. Karena apa? Karena setiap pagi yang mempertajam pendengaranmu untuk mendengar seperti seorang murid. Amin. Kau biasa akan mengatakan perkataan Tuhan kalau kau dilatih mendengar. Amin. Maka latihannya adalah utterance. Kisah Rasul 2 ayat 4. Utterance adalah maka kamu berbahasa roh, membangun rohmu, kamu mulai mendengarkan bahasa rohmu dulu. Tapi begitu kamu terus berkata-kata, kamu mulai mendengar suara Roh Kudus. Amin. Pada saat itulah kamu mulai bernubuat. Amin. Pada saat itulah kamu mulai berdoa. Haleluya. Pada saat itulah kamu mulai menyembah. Pada saat itulah kamu mulai mengangkat tanganmu. Pada saat itulah kamu mulai berperang di dalam roh. Amin. Haleluya. Makanya ketika Tuhan memberi kita lidah seorang murid, tapi dia Amin. untuk mendengar. Mendengar apa? Mendengar Roh Kudus. Yes. Haleluya. Saya berdoa supaya pendengaranmu kepada Roh Kudus, kemampuan mendengar suara yang lembut dari Roh Kudus akan membuatmu menjadi seorang murid. Telinga seorang murid, lidah seorang murid. Haleluya. Telinga seorang murid dan lidah seorang murid. Itulah yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang perkasa. Haleluya. 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 Itu yang membuat kita menjadi orang-orang yang perkasa. Yes. Karena dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang hidup dengan otoritas. Karena apa? Allah melengkapi lidah Musa dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Maka hal yang sama, Tuhan mengutus Musa ke Firaun untuk membebaskan orang Israel. Maka Tuhan juga akan mengutus kita sebagai saksi supaya membebaskan yang terikat, melepaskan yang terikat, melepaskan yang terbelenggu, memberitakan Injil, membebaskan orang yang tak menjadi tawanan. Supaya dengan demikian kamu datang dengan otoritas. Ketika kamu lepaskan perkataan itu, maka mereka akan menjadi bebas. Haleluya. Amin. Haleluya. Tapi Tuhan akan melatih memiliki telinga seorang murid. Sebelum lidahmu menjadi lidah seorang murid,
maka telingamu harus menjadi telinga seorang murid. Apa itu? Latihan. Mari bagi berdiri sebentar. Haleluya, karena saya masih di tengah jalan, tapi saya akan lanjutkan di sesi 2. Haleluya, kamu siap? Haleluya, haleluya, haleluya. Saya merasakan saya seperti kuat sekali, ya. Dan kalau berapa sesi lagi juga sanggup ini. Saya jujur, sebelumnya saya sudah biasa mengalami keletihan kalau rohmu turun. Tapi ini tidak, saya merasakan sebuah kekuatan. Haleluya, haleluya. Kenapa itu? Karena Tuhan mau membawa kita, gerejanya, umatnya, kepada level yang baru. Haleluya. Apa yang kita kerjakan di sini akan dirasakan oleh kota dan bangsa. Haleluya. Apa yang kita berkatakan di sini akan dialami oleh kota dan bangsa. Haleluya, haleluya. Mari bangun rohmu 1 menit. Supaya Tuhan memberi kita lidah seorang murid dan telinga seorang murid. Haleluya, haleluya. Apakah kau percaya kepada orang yang diutus oleh Allah? Apakah kau percaya kepada perkataan yang diutus oleh Allah? Haleluya. Apakah kau percaya Allah menyertai saya? Kalau kau percaya Allah menyertai saya, maka kau harus mendengarkan apa saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat tanganmu. Saya akan berdoa dulu, baru kita akan membangun manusia roh. Haleluya. Saya berdoa dalam nama Yesus. Tuhan memberi kamu lidah seorang murid, Tuhan memberi kamu telinga seorang murid, supaya kamu menjadi saksi yang ditulus oleh Allah. Itu sebabnya dalam nama Yesus Kristus, terima otoritas ini, terima pekerjaan ini, terima kekuatan ini. Terus akan menolongmu, terus akan membawamu. Dia akan terjadi di dalam hari-harimu. Dan kau tidak berkata-kata, karena waktunya sekarang. Roh Kudus bekerja. Kamu akan dibangkitkannya dengan telinga seorang murid dan lidah seorang murid. Roh Kudus akan mengajarmu
rantai dari kegelapan. Kau menghancurkan setiap rantai belenggu serpatahkan di dalam nama Yesus.
dinyatakan oleh mereka. Karena Tuhan mengutusmu sebagai orang yang diutus. Sembuhkan yang sakit. Akhirnya orang kusta. Usirlah setan-setan. Bangkitkan orang mati. Karena tanda-tanda ini akan ditentukan oleh Roh Kudus, supaya kau percaya bahwa firman yang tahu dalam mulutmu adalah perkara. ini waktunya
berbicara Roh Kudus yang akan berkata-kata melalui percayalah kepada pekerjaan Allah, percayalah kepada orang yang diutusnya, tapi kamu juga adalah orang yang diutus. Sembuhkanlah yang sakit, kawinkanlah orang dusta, bangkitkanlah orang-orang yang sudah berdaya. Katakanlah kepada mereka, Allah mengasihi, Bapakku mengasihimu. Itu sebabnya diutusnya datang kepadamu hari ini. Bangkitlah, berjalanlah, sembuhlah, kuatlah. Baguslah, karena Bapakku sudah mengatakan kepadamu, Aku mendatangimu karena Allah mengasihimu. Sehingga mereka akan bangkit dengan otoritas. Haleluya. The end is all. Akan terulang lagi. Haleluya. Aku melihat di alam roh, bahkan orang yang paling lemah di antaramu pun akan melihat mujizat. Haleluya. Pergilah, bukalah mulutmu. Pergilah, bukalah mulutmu. Pergilah, bukalah mulutmu. Pergilah, buka mulutmu. Aku melepaskan kuasa. Apa yang kukatakan hari ini terjadi dalam nama Yesus. Terjadilah dalam hidup. Terjadilah dalam hidup. Terjadilah dalam hidup. Kalau engkau pergi bukan hanya untuk membuktikan kesembuhan yang sudah Tuhan lakukan hari ini. Dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Haleluya. Karena Yesus berkata, tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam dan mintalah surat kesembuhan karena apa yang sudah kulakukan. Kami percaya, kami percaya, kami percaya dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Kami menghormati kehadiran-Mu, Roh Kudus, dan itu akan terus dan semakin mulia. Kau tidak akan berguna di sini, kau dihormati di sini, kekudusan-Mu ada di sini. Kau bebas berbicara di sini, sebab Engkau menjadikan hati kami menjadi hati yang lemah. Haleluya. Kami menjadi pribadi yang sensitif. Terima kasih. Haleluya. Di dalam nama Yesus. Pujilah nama Yesus. Dari selama-lamanya sampai selamanya. Segarkanlah tubuh kami di sisi kedua ini. Kami ingin terima dari Tuhan. Pujilah nama darah Yesus. Haleluya. Sama-sama. Silakan dulu. Nah, saya bersaksi, tubuh saya sangat mendukung. Haleluya. Haleluya.